Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alin Agastian dengan NIM 2511501906, mata kuliah Algoritma dan Struktur Data dengan dosen Bu Grace Gata, Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi rekursif dalam bahasa pemrograman C. Saya dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas Budi Luhur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan saya kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan makalah dengan ini. Bab 1. Latar belakang dan pemrograman. Terdapat banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cara mengulang suatu proses tertentu. Salah satu cara untuk melakukan pengulangan adalah dengan menggunakan struktur perulangan seperti for atau while, pendekatan iteratif. Namun ada cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan dengan pola berulang, yaitu dengan memanfaatkan fungsi yang memanggil dirinya sendiri yang dikenal dengan istilah fungsi rekursif, recursive function. Fungsi rekursif sangat berguna untuk menyelesaikan masalah yang dapat dipecah menjadi submasalah yang lebih kecil dengan bentuk yang serupa, misalnya perhitungan faktorial deret Fibonacci hingga persoalan klasik seperti menara Hanoi. Dengan rekursi, logika program dapat ditulis dengan lebih sederhana dan mendekati definisi matematis dari permasalahan tersebut. Meskipun demikian, fungsi rekursif juga memiliki kekurangan dibandingkan dengan fungsi iteratif, terutama dalam hal penggunaan memori dan waktu proses. Karena setiap pemanggilan fungsi membutuhkan activation record tersendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep cara kerja, kelebihan dan kekurangan fungsi rekursif sangat penting bagi seorang programmer sebelum mempelajari materi algoritma dan struktur data. Yang lebih lanjut, berdasarkan hal tersebut, makalah ini disusun untuk membahas konsep dan implementasi fungsi rekursif dalam bahasa pemrograman C. Rumusan masalah apa yang dimaksud dengan fungsi rekursif dan bagaimana bentuk penulisan dalam bahasa C. Bagaimana implementasi fungsi rekursif pada kasus perhitungan faktorial dan deret Fibonacci. Apa perbedaan kelebihan dan kekurangan fungsi rekursif dibandingkan dengan fungsi iteratif. Bagaimana fungsi rekursif dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan persoalan menara Hanoi. Tujuan penulisan: memahami konsep dasar fungsi rekursif dan bentuk umum penulisan dalam bahasa C. Mengimplementasikan fungsi rekursif pada studi kasus faktorial dan deret Fibonacci beserta analisis outputnya. Membandingkan pendekatan rekursif dan iteratif beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mengimplementasikan fungsi rekursif untuk menyelesaikan persoalan menara Hanoi dan latihan soal terkait. Bab 2. Landasan dari pengertian fungsi rekursif. Fungsi recursive function adalah suatu fungsi memanggil dirinya sendiri, artinya di dalam tubuh fungsi tersebut terdapat instruksi yang memanggil fungsi itu sendiri. Dalam sebuah fungsi rekursif, pemanggilan dapat terjadi secara berulang-ulang. Karena terjadi proses yang berulang, maka harus terdapat suatu kondisi yang dapat mengakhiri proses tersebut, yang biasa disebut dengan kondisi berhenti atau base case. Jika kondisi berhenti tidak ada atau tidak pernah tercapai, maka proses rekursi tidak akan pernah berhenti sampai memori yang digunakan tidak dapat menampung lagi stack overflow. Fungsi rekursif sangat berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat dipecah menjadi beberapa submasalah dengan bentuk atau pola yang sama namun dengan ukuran yang lebih kecil. Contoh kasus penggunaan rekursi antara lain perhitungan faktorial dari Fibonacci, pencarian benar, serta penyelesaian persoalan menara Hanoi. Bentuk penulisan fungsi rekursi. Secara bentuk penulisan fungsi rekursi dalam bahasa C dapat digambarkan sebagai berikut. Tipe data, nama fungsi, parameter list, nama fungsi. Pada bentuk umum di atas, di dalam tubuh fungsi nama fungsi terdapat instruksi yang memanggil nama fungsi itu sendiri. Setiap pemanggilan biasanya disertai dengan perubahan nilai parameter, misalnya dikurangi 1, sehingga pada akhirnya akan tercapai suatu kondisi tertentu. Kondisi berhenti yang akan menghentikan proses rekursi. Tanpa adanya kondisi berhenti, fungsi akan terus memanggil diri sendiri tanpa batas, sehingga program akan kehabisan memori dan berhenti
secara tidak normal, error. Oleh karena itu, setiap fungsi rekursif wajib memiliki minimal satu kondisi berhenti yang pasti akan tercapai. Bab 3 pembahasan. Contoh program rekursif sederhana. Contoh berikut menunjukkan sebuah fungsi rekursif sederhana bernama rekursi yang dipanggil dari fungsi main dengan awal x sama dengan 3. Fungsi ini akan mencetak teks rekursi ke beserta nomor urutannya, kemudian memanggil dirinya sendiri dengan nilai parameter yang dikurangi 1 sampai nilai parameter sama dengan atau kurang 0. Include SDH void rekursi in the n main in x sama dengan 3 rekursi void rekursi in the n static in sama dengan 1 if n 0 return print rekursi ke %d garis miring n j++ rekursi n min 1. Pada program di atas, fungsi main memanggil rekursi 3 sehingga nilai n yang pertama kali diterima adalah 3. Karena n masih lebih besar dari 0, maka program mencetak rekursi ke-1 kemudian memanggil rekursi kedua. Proses ini berulang sampai n bernilai 0 sehingga fungsi rekursi berhenti memanggil dirinya sendiri. Kondisi if n 0 return tercapai. Variabel bertipe statik digunakan agar nilainya tetap tersimpan di antara setiap pemanggilan fungsi sehingga penomoran rekursi ke dapat terus bertambah. Output program di atas adalah sebagai berikut: rekursi ke-1, rekursi kedua, rekursi ketiga. Dari output tersebut dapat dilihat bahwa fungsi rekursi dipanggil sebanyak n 3 kali, yaitu sebanyak nilai x yang dikirimkan dari fungsi main. Fungsi rekursi yang menghitung faktorial. Salah satu penggunaan fungsi rekursi yang paling umum adalah untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan. Faktorial dari bilangan n dibaca n didefinisikan sebagai hasil kali seluruh bilangan bulat positif dan dari positif dari 1 sampai n. Sebagai contoh, jika n sama dengan 5, maka 5 sama dengan 5, 4, 3, 2, 1 sama dengan 100. Karena bisa jadi 100, di sini jelaskan definisi faktorial tersebut sebenarnya dapat dituliskan secara rekursif, yaitu n dengan kondisi berhenti. Implementasi program faktorial secara rekursif dalam bahasa C ada sebagai berikut: include STDH in hitung in n main in n fact print input bilangan n sama dengan scan f persen dan n faktor sama dengan hitung print fact in hitung in xy in n sama dengan 0 return 1x sama dengan n min 1 y sama dengan hitung return n dan y. Ya, program dijalankan dengan input 5, maka output yang dihasilkan adalah input bilangan n sama dengan 5. Jadi hasil 120. Cara fungsi hitung dapat dijelaskan sebagai berikut: fungsi main memanggil hitung n. Karena n tidak sama dengan 0, maka fungsi memanggil diri sendiri dengan hitung 4. Lalu hitung 4 memanggil hitung 3 dan seterusnya. Hitung 0 dipanggil pada saat n sama dengan 0. Fungsi tidak memanggil diri sendiri lagi, melainkan langsung mengembalikan nilai 1 kondisi berhenti. Setelah kondisi berhenti tercapai, proses pemanggilan akan kembali ke pemanggil sebelumnya secara berurutan, di mana setiap pemanggil mengalihkan hasil yang diterima dengan nilai n milik urutan. Nilai yang dikembalikan dapat dituliskan sebagai berikut: hitung 0 mengembalikan 1. Di sini 1 kali 1 sama dengan 1. Hitung 2, 2 kali 1 sama dengan 2. Yang hitung ketiga 3 kali 2 sama dengan 6. Hitung 4, 6 kali 4 sama dengan 24. Hitung 5, 24 kali 5 sama dengan 120. Dengan demikian nilai akhir yang dikembalikan fungsi main adalah 120, yaitu hasil dari 5. Perbandingan rekursif dan iteratif fungsi. Meskipun fungsi rekursif dapat menyederhanakan lika program untuk persoalan tertentu, fungsi rekursif memiliki beberapa kekurangan dibandingkan dengan fungsi iteratif. Antara lain memerlukan memori yang lebih banyak, karena setiap pemanggilan fungsi membutuhkan activation record sendiri untuk menyimpan variabel lokal dan alamat kembali ke pemanggilan. Memerlukan waktu proses yang lebih banyak karena adanya overhead untuk membuat dan mengolah activation record pada setiap pemanggil fungsi. Secara umum, pendekatan rekursif sebaiknya digunakan hanya jika penyelesaian masalah sulit dilakukan secara iteratif. Efisiensi yang dihasilkan oleh pendekatan rekursif dan masih memadai
kejelasan logika program lebih diutamakan dibandingkan efisiensi. Jika sebuah masalah dapat diselesaikan dengan baik secara iteratif, sebaiknya gunakan pendekatan iteratif. Namun jika penyelesaian secara iteratif memerlukan algoritma yang relatif rumit, pendekatan rekursif dapat menjadi alternatif meskipun memerlukan sumber daya yang lebih besar. Tabel berikut menunjukkan perbandingan implementasi fungsi faktorial menggunakan pendekatan rekursif iteratif. Di sini ada perbandingan dua, tabel yang kiri fungsi rekursif dan yang di kanan itu fungsi iteratif. Oke, dari tabel di atas terlihat bahwa fungsi rekursif memenuhi definisi faktorial hampir sama dengan definisi matematisnya, sedangkan fungsi iteratif menggunakan perulangan for untuk mengalihkan bilangan secara urutan. Versi iteratif tidak memerlukan activation record tambahan untuk setiap langkah perkaliannya, sehingga lebih hemat memori dan waktu proses dibandingkan versi rekursif. Fungsi rekursi untuk deret Fibonacci. Deret Fibonacci adalah deret bilangan dengan nilai suku-suku sebagai berikut: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Ciri khusus deret ini adalah setiap suku merupakan hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Secara rekursif, deret Fibonacci dapat didefinisikan sebagai Fibo 1 sama dengan 1, Fibo 2 sama dengan 1, Fibo n sama dengan Fibo n-1 plus Fibo n-2 untuk n 2. Implementasi program untuk menemukan deret Fibonacci menggunakan fungsi rekursif ada sebagai berikut. Include ADH in Fibo, main in X, print menampilkan deret Fibonacci, print batas suku bilangan ke scan, print deret ke %i sama dengan %i x Fibo x, print n deret Fibonacci, for in, print f, return 0, in Fibo if n sama dengan 0, return 1, else if n sama dengan 2, return 1, else return Fibo n-2, Fibo n-1. Jika program dijalankan dengan input batas suku kelima, maka output yang dihasilkan adalah menampilkan deret Fibonacci batas suku bilangan kelima, deret kelima sama dengan 5, deret Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5. Pada pendekatan rekursif di atas, untuk menghitung Fibo 5, fungsi Fibo 4 akan dihitung satu kali, Fibo 3 satu kali, Fibo 3 dihitung 2 kali, Fibo 2 dihitung 3 kali, dan Fibo 1 dihitung 2 kali. Banyaknya pemanggilan fungsi yang berulang-ulang untuk yang sama ini menyebabkan proses menjadi lebih lama dan sumber yang dibutuhkan menjadi lebih banyak dibandingkan jika deret Fibonacci dihitung secara iteratif menggunakan perulangan biasa. Implementasi Hanoi dengan fungsi rekursif menara Hanoi adalah persoalan klasik dalam algoritma yang berisi tumpukan piring dengan ukuran berbeda-beda yang harus dipindahkan dari satu tonggak tiang ke tonggak lain dengan bantuan sebuah tonggak perantara. Dengan aturan hanya satu piring yang dapat dipindahkan setiap kali, dan piring yang lebih besar tidak boleh diletakkan di atas piring yang lebih kecil. Penyelesaian persoalan menara Hanoi untuk n buah piring dapat dilakukan secara rekursif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pindahkan n1 piring teratas pada tonggak A ke tonggak B dengan menggunakan tonggak C sebagai perantara. Pindahkan satu piring tersisa pada tonggak A ke tonggak C. Pindahkan n1 piring teratas pada tonggak B ke tonggak C dengan menggunakan tonggak A sebagai perantara. Implementasi program menara Hanoi menggunakan fungsi rekursif dalam bahasa C adalah sebagai berikut. Include ADH void tonggak in n char A, char B, char C, if n, print pindahkan piring dari %C ke %C n AC, else tonggak n-1 ACB, tonggak 1 ABC, tonggak n-1 BAC. Main in JMT piring, print F jumlah piringan, scan F %D, dan JML jumlah piring, tonggak jumlah piring ABC. Jika program dijalankan dengan input jumlah piring sebanyak 3 kali, maka output yang dihasilkan adalah jumlah piringan. Pindahkan piringan A ke C, pindahkan piring A ke B, pindahkan piring C ke B, pindahkan piring dari A ke C, pindahkan dari B ke A, pindahkan piring dari B ke C, pindahkan piring dari A ke C. Fungsi tonggak dipanggil pertama kali dengan tonggak 3 ABC karena n tidak sama dengan 1. Fungsi akan memanggil dirinya sendiri 3 sesuai dengan 3 langkah penyelesaian menara Hanoi yang tidak dijelaskan sebelumnya. Proses ini berlangsung secara rekursif sampai bernilai 1, yaitu kondisi berhenti yang langsung mencetak instruksi perpindahan satu piring.
Latihan soal dan pembahasan soal. Diberikan program untuk menghitung perangkat sebuah bilangan A pangkat B dengan metode iteratif. Ubahlah program tersebut sehingga menggunakan metode rekursif. Penyelesaian rekursif dapat dituliskan dengan mendefinisikan pangkat A B sama dengan A jika B 1 dan pangkat B sama dengan A pangkat A B min 1 untuk B 1. Implementasi programnya adalah sebagai berikut. Include stadio H in pangkat in A in B main in X Y hasil print. Masukkan bilangan scan %i dan X print. Masukkan pangkat scan F %i dan Y hasil pangkat X Y print %i hasil. In pangkat A in B if B sama dengan I return A else return A pangkat A B min 1. Analisis jika A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, maka pangkat 2,3 sama dengan 2. Pangkat 2,2 sama dengan 2 pangkat 2,1 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 8. Proses pemanggilan berhenti saat B sama dengan 1 yang langsung mengembalikan nilai S sebagai kondisi berhenti. Buat soal kedua, buatlah program untuk menghitung FPB dari dua bilangan menggunakan metode rekursif dengan aturan FPB XY sebenarnya jika Y X dan sisa pembagian X oleh Y sama dengan sisa pembagian ini. Untuk kondisi lain implementasi program sebagai berikut. Di sini udah ada programnya. Nah, analisis misalnya X sama dengan 8 dan Y sama dengan 12 karena XY maka FPB 8,12 dan FPB 12,8 karena 12% 8 tidak sama dengan 0, maka FPB 12,8 sama dengan FPB 8,12% 8 sama dengan FPB 8,4 karena 8% 4 sama dengan 0, maka FPB 8,4 mengembalikan nilai 4 sehingga FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Soal ketiga, penjumlahan 1 sampai N rekursif. Susunlah program untuk menginput sebuah nilai integer lebih besar dari 10, misal N, kemudian menghitung dan mencetak 1 plus 2 plus 3 sampai seterusnya plus N, di mana instruksi input dan cetak hasil ditulis pada fungsi main, sedangkan proses penghitungan dilakukan oleh sebuah fungsi rekursif. Implementasi program adalah sebagai berikut. Di sini sudah ada programnya. Analisis jika N sama dengan 11, maka total 11 sama dengan 11 plus total 10 sama dengan 11 plus 10 plus total 9 dan seterusnya sampai total 1 yang mengembalikan nilai 1. Kondisi berhenti hasil penjumlahan dari 11 tambah 1 tambah 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 adalah 66, sehingga program akan mencetak total 1 sampai dengan 11 sama dengan 66. Bab 4 penutup kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Fungsi rekursif adalah suatu fungsi yang memanggil diri sendiri, di mana dalam tubuh fungsi tersebut terdapat instruksi yang memanggil fungsi itu sendiri secara berulang. Saran. Beberapa saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil pembahasan ini. Pelajari konsep fungsi rekursif dimulai dari kasus sederhana seperti pencetakan deret, bilangan, dan perhitungan faktorial, sebelum melanjutkan ke kasus yang lebih kompleks. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan dalam fungsi rekursif dalam pembahasan makalah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekeliruan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.